Kalau untuk usia anak-anak, apa dok olahraga yang paling tepat? Kalau usia anak, saya lebih saran renang ya. Renang. Renang itu yang paling bagus ya, karena ya pernah di air itu tidak ada gravitasinya lebih rendah ya. Mungkin minuman-minuman diet ya, obat-obatan diet ya, yang kita belum tahu itu efek samping jangka panjangnya gimana. Kebanyakan itu hanya fokusnya ke bobot, karena ya itu tadi makan buahnya bobot itu nggak naik-naik. Nah, kenapa kok gitu? Balik lagi ke insulin. Sebenarnya itu masalahnya insulin. Insulinnya nggak sensitif. Tidak nyeri, cepat sembuh di rumah sunat Surabaya. Kalau saya, apa olahraga yang disarankan tergantung usia pertama. Tapi kalau dengan usia seperti kita ya, dok, misalnya 20 sampai 30 tahun, apa olahraga yang paling saya sarankan? Ini sudah juga banyak banyak penelitiannya buat otot. Kenapa kok buat otot? Pertama, otot itu makanannya gula. Jadi misalnya kita makan terlalu banyak gula, itu akan diserap otot dulu, sehingga akan lebih rendah risiko kita terserang diabetes. Pertama itu. Kedua, kenapa kok harus mulai sedini mungkin? Makin kita tua, makin malas memulai olahraga. Iya, benar. Ketiga, ingat nanti waktu kita usia 40, 50 tahun, yang namanya otot itu akan berkurang. Akan berkurang terus. Andai kata, anggap saja ini sekarang misalnya kita nggak olahraga, punya otot tuh 100%. Makin kita tua nanti, jadi kurang 90%, 80%, 70%, 60%. Yang awalnya angkat galon nih misalnya kuat, lama-lama nggak kuat karena nggak pernah olahraga. Makanya kita harus persiapkan. Waktu kita remaja, otot kalau bisa 2 kali lipat dari sekarang 200%, sehingga nanti ketika terjadi penuaan, otot itu masih tersisa. Kan kita pengen kan nanti ngelihat anak gede, kita masih fit, anak punya anak lagi, punya cucu, kita bisa gendong cucu. Ya itu mungkin sekarang belum terpikirkan ya, tapi nanti ketika sudah pada tahap itu baru kepikiran kayak gini, ya cuma penyesalan yang ada. Nah itu kita harus benar-benar pikirkan bahwa kualitas hidup itu penting sekali gitu. Karena ya kalau kita nggak usianya nggak lama ya, tapi kalau usianya nanti mungkin sampai 70 tahun, 80 tahun dengan kualitas hidup cuma tidur-tiduran di kursi roda, kan nggak asik ya. Asik ya, benar. Ya kayak gitu. Kalau untuk usia anak-anak, apa dok olahraga yang paling tepat? Kalau usia anak, saya lebih saran renang ya. Renang. Renang itu yang paling bagus ya. Ya pernah di air itu tidak ada gravitasinya lebih rendah ya. Kedua, semua organ itu bergerak ya. Ketiga yaitu renang itu penting sekali kalau misalnya ada di keadaan darurat ya. Iya benar. Yaitu sangat bisa dipertimbangkan. Renang. Kedua ya bisa atletik atau gimnastik. Zaman sekarang kayaknya udah trennya ya anak dilatih gimnastik, bahkan mulai buat otot. Dan ingat mitos zaman dulu, anak kalau angkat beban itu pendek. Pendek. Itu sudah dipatahkan. Ya, bisa cari jurnalnya, itu udah dipatahkan. Yang terjadi malah tulang-tulang itu jauh lebih kuat. Itu ditambah dengan pemberian kalsium. Kalsium sekali lagi banyak di protein hewani. Kalau tidak mencukupi baru minum suplemen kalsium. Jadi mindset kita harus memenuhi yang pertama dulu, nutrisi dari real food. Kedua, kalau misalnya memang dirasa nggak cukup, baru ke suplemen seperti itu. Nah, dok, ini kita kembali lagi ke sebelumnya. Nah, dokter tadi kan bilang ada 3 tipe dari tubuh manusia. Nah, jika misalnya dari orang yang 3 tubuh itu semuanya obesitas nih. Oke. Nah, kan harus diet. Nah, Yeah. itu apa bedanya diet antara 3
tipe-tipe tersebut dan apa yang lebih cocok, diet yang lebih cocok untuk 3 tipe diet orang tersebut. Kita bahas dulu dari yang paling banyak kayaknya ya. Orang-orang yang istilahnya endomorph ya, atau kecenderungan gemuk ya. Gemuk itu sekali lagi adalah mindset ya. Gimana cara diet mudah untuk menuju badan yang fit? Pertama, kita harus tahu jenis makanan yang boleh dimakan atau metode diet. Yang paling umum itu kalori defisit. Pertama, diet itu bukan tidak boleh makan, tapi mengganti jenis makanan. Misalnya nasi putih. Zaman sekarang banyak sekali pilihan nasi putih yang sehat ya. Kalau zaman dulu mungkin ya ada beras merah, yang mungkin sebagian orang nggak suka rasanya, atau kentang ya, kentang rebus, ubi rebus, banyak pilihan. Tapi zaman sekarang nasi putih ini bahkan ada yang 0 gulanya. Jadi gulanya itu benar-benar sangat rendah sekali. Kita kalau misalnya kecenderungan karena kita orang Indonesia ya, dari kecil makan nasi putih, pilihlah nasi putih yang berkualitas. Coba dicari beras yang rendah gula, beras yang gulanya bahkan sampai 0, itu ada. Pertama itu dulu. Kenapa kok nggak milih nasi putih yang sorry ya, misalnya Raskin gitu ya? Mungkin pernah dialami sendiri sama temen-temen. Makan di nasi Padang ya, nasinya banyak sekali. Kita bisa makan banyak ya, tapi mungkin nggak terasa kenyang. Kemudian dibandingkan sama mungkin waktu kita makan di resto yang agak mahalan ya, nasinya sedikit, tapi kita makan kok kenyang ya. Nah itu, kenapa kok bisa terjadi kayak gitu? Ya pertama, kualitas beras, kualitas nasi. Kita harus pinter-pinter milih kualitas beras yang menghasilkan nasi yang rendah kalori dan rendah gula. Sehingga apa? Pertama, resistensi insulin ini akan cenderung turun. Kedua, kita nggak perlu makan banyak-banyak. Kalau makan banyak-banyak, ya itu akan terjadi penumpukan lemak. Itu pertama. Kedua, protein juga penting. Cuma kalau orang yang kecenderungannya gemuk, itu saya lebih saran protein nabati. Kenapa kok protein nabati? Pertama, protein nabati itu enggak menghasilkan LDL ya, low density lipoprotein ya, atau lemak jahat ya. Dia akan menghasilkan lemak baik atau HDL ya, yang fungsinya justru akan menekan lemak jahat. Pertama itu banyak pilihannya ya, misal dari kedelai ya, atau kacang hijau ya, macam-macam. Tapi saya lebih menekankan ke protein nabati. Karena apa? Protein nabati itu cenderung lambat serap, sehingga tubuh akan merasa kenyang itu lebih lama ya, kayak gitu. Jadi makanan yang masuk pun akan lebih sedikit. Ketiga, olahraga memang akan lebih sulit orang yang gemuk untuk mulai olahraga. Karena pertama, dia setiap harinya bawa beban berat di badannya, apa itu lemaknya sendiri. Itu memulainya lebih sulit. Tapi saya sarankan angkat beban. Kenapa? Sudah ada penelitiannya bahwa angkat beban 2 kali lebih banyak membakar lemak daripada kardio. Kok nggak kardio aja? Kardio silahkan, nggak apa-apa. Kardio juga bagus untuk melatih jantung, tapi prioritaskan latihan beban. Itu hampir 2 kali lebih banyak membakar lemak daripada kardio, kayak gitu. Kemudian kita bahas lagi orang yang kecenderungannya kurus, exomorph ya. Contohnya seperti saya, makan buahnya bobot itu nggak naik-naik. Nah, kenapa kok gitu? Balik lagi ke insulin. Sebenarnya itu masalahnya insulin. Insulinnya nggak sensitif. Jadi makanan yang masuk, anggap kata makanan yang masuk 100%. Yang terserap mungkin 50-60. Nah, bagaimana untuk meningkatkan penyerapan makanan? Sama olahraga. Olahraganya ya kurang lebih ya sebenarnya bisa apapun, tapi saya menyarankan
bukan olahraga turnamen atau olahraga lawan ya. Misalnya sepak bola kayak gitu atau basket. Ya ini oke, cuma dia nggak spesifik untuk meningkatkan metabolisme. Saya lebih saran bisa latihan beban, bisa kardio silahkan, bisa apa namanya itu push up, sit up, pull up silahkan. Karena olahraga kayak gini itu yang meningkatkan metabolisme. Kenapa kok harus tingkat metabolismenya? Supaya penyerapan makanannya optimal. Ya. Jadi makan 100, anggap kata yang terserap bisa 80-90%. Ditambah kita olahraga, angkat beban misalnya. Angkat beban itu pertama merusak otot yang lama ya. Merusak otot yang lama, kemudian kita masukkan protein sebanyak-banyaknya, kita tidur, hormon pertumbuhan diproduksi, besoknya akan lebih besar ototnya akan lebih banyak tercipta. Makin lama makin baik, makin lama makin baik. Akhirnya tanpa kita sadari ya badan jadi lebih fit. Yang kita biasanya kurus, ini orang-orang mulai ngomong, badanmu lebih bagus sekarang. Atau kita ngaca pun lebih pede kayak gitu. Jadi diet itu masalah mindset, dan jangan pernah ngelihat dari bobot aja. Dan harus diperhatikan ya, ini juga lagi tren ya. Mungkin minuman diet ya, obat-obatan diet ya, yang kita belum tahu itu efek samping jangka panjangnya gimana. Kebanyakan itu hanya fokusnya ke bobot. Karena ya itu tadi, kalau kita minum kayak gitu, yang keluar itu air ya. Memang air tuh di dalam tubuh banyak sekali. Jadi kalau keluarnya banyak ya bobotnya turun. Bukan berdasarkan penampilan. Jadi kalau menurut saya fokus dalam diet itu penampilan, melihat diri makin lama makin baik, makin hari makin bagus badannya. Poin plusnya orang lain yang notice, yang bilang, badanmu makin kurus, makin bagus, badanmu makin berisi. Nah, itu yang nantinya jadi motivasi selanjutnya. Kayak gitu. Oke. Oh ya dok, lalu ini dok, jika tentang faktor tidur misalnya. Nah, ketika kita tidur itu kan dokter tadi bilang harus 8 jam minimal. 6 sampai 8 jam. Nah, tapi kadang mungkin orangnya sibuk, kerja sampai malam, nggak sempat tidur, kemudian tidurnya cuman 4 jam di malam hari, kemudian utang tidur, besoknya diganti, siangnya tidur 4 jam lagi. Nah, itu apakah sama efektifnya dengan yang tidur full selama 6-8 jam tidak ada gangguan? Itu juga apakah bisa merangsang metabolisme dan HGH itu dok? Pertama yang saya tekankan, kita harus paham betul bahwa ada profesi-profesi atau kebutuhan-kebutuhan yang mendesak sehingga bikin kita tidak bisa tidur yang bagus. Pertama itu, dan itu kita harus apresiasi ya. Misalnya orang-orang yang bekerja di pemadam kebakaran atau tenaga kesehatan seperti kita, atau bagian-bagian lain yang mungkin malam dia harus siaga. Pertama itu, dan harus disesuaikan. Tapi misalnya hari ini atau malam ini saya tidur 4 jam, masih terasa ngantuk, besok mau ditambah 2 jam lagi, yang biasanya tidur 6 jam jadi 8 jam atau 10 jam, andai kata seperti itu. Sebenarnya yang paling benar, misalnya kita sekarang tidur 4 jam, besok tetap harus balik ke tidur yang normal, 6-8 jam. Kenapa kok gitu? Tidur lebih dari 8 jam, pertama hormon pertumbuhan sudah tidak diproduksi lagi. Kedua, yang tercipta namanya hormon kortisol atau hormon stres. Pasti sobat-sobat sehat sekalian tuh pernah sekali merasakan tidur kelamaan kepala pusing. Ya, itu pasti hampir semua mengalami. Jadi kalau misalnya hari ini tidurnya kurang, besok mau
balas dendam ya. Tidurnya 10 jam. Sebenarnya saya nggak menyarankan seperti itu. Saya tetap saran kembalilah ke jam tidur yang sehat, 6-8 jam, dan disarankan jam 1 pagi sampai 3 pagi itu sudah dalam fase deep sleep atau tidur nyenyak. Paling bagus ya memulai tidurnya jam 10 sampai jam 11. Sehingga nanti ketika kita jam 1 pagi sampai 3 pagi sudah tertidur lelap. Itu tetap kembali aja ke jam tidur yang normal. Kayak gitu. Oh iya, jadi diusahakan. Soalnya kalau misalnya kita tidur 4 jam, besoknya tidur dari siang sampai malam, malamnya jadi nggak bisa tidur lagi, benar. balik muter terus itu. Jadi harus dikembalikan seperti semula. Ya itu seperti kayak lingkaran setan ya. Siang kita ngantuk banget, nggak tidur nggak bisa, akhirnya tidur. Malamnya jadi nggak bisa tidur. Jadi memang kalau misalnya seperti itu, solusinya siang harus cari aktivitas. Lebih bagus lagi aktivitas olahraga, sehingga nanti malam tinggal tidur. Kembali lagi jamnya. Oke, ya. Terakhir nih dok, untuk masalah konsumsi atau makanan, kita kan tahu ada glukosa, ada fruktosa. Itu bedanya apa? Lalu mana yang lebih baik untuk kita konsumsi? Perbedaannya seperti ini. Kalau glukosa, tubuh lebih gampang mendeteksi, sehingga insulin lebih mudah untuk keluar atau lebih mudah untuk membukakan pintu ke sel. Bedanya dengan fruktosa seringkali tidak dideteksi sama tubuh. Kalau kita banyak makan atau minuman yang mengandung fruktosa, aliran darah banyak mengandung gula, tapi tidak ada yang terserap. Hal seperti ini lama-kelamaan akan membebani ginjal. Nah, sehingga ada yang namanya penyakit tuh diabetik neuropati. Kenapa kok bisa terjadi diabetik neuropati? Ya karena itu tadi, tubuh tidak bisa mendeteksi adanya fruktosa. Fruktosa ini ya sebenarnya hampir sama dengan glukosa, cuma glukosa lebih gampang dideteksi oleh tubuh, sehingga insulin mudah keluar. Nah, efek jangka panjang kalau kita minum fruktosa, setiap hari minum minuman kemasan, setiap hari beli kopi-kopi kekinian, minum boba. Nah, lama-lama itu tadi, yang namanya manis itu bikin ketagihan, bikin kecanduan. Kalau kita tidak minum manis, besoknya bisa bingung, bisa kayak ada yang kurang ya, apa ya? Nah, itu makanya mulai dari sekarang memang kita harus mulai ngurangin manis-manis. Kalaupun manis, lebih baik ke glukosa, atau sekarang lebih banyak pilihannya. Ada stevia kalau tahu ya, atau gula-gula rendah kalori. Seperti itu. Intinya kita harus ingat-ingat tiga saja poin penting supaya badan lebih sehat, badan lebih fit, dan bonusnya kelihatan lebih sporty ya. Pertama, jaga pola makan. Selama kita tidak ada masalah dengan daging hewan, konsumsi protein hewani. Hindari lemaknya, makan dagingnya. Kedua, olahraga. Usia-usia remaja, saya lebih saran olahraga nge-gym ya, angkat beban, angkat besi, fokusnya membentuk otot. Kalau ada sobat-sobat sehat yang mungkin saya nggak pengen kelihatan berotot, saya nggak pengen kelihatan gede sekarang, tapi tunggu sampai nanti usianya sudah masuk ke 45 tahun, 50 tahun, mungkin akan menyesali perkataan-perkataan yang atau mindset-mindset yang sebelumnya. Ketiga, pola tidur yang sehat, pola tidur yang cukup, dan tepat waktu ini sangat membantu untuk pertumbuhan hormon-hormon yang berfungsi untuk menyembuhkan penyakit dan hormon-hormon yang berfungsi untuk menyembuhkan otot-otot yang pegel atau luka, seperti itu. Nah, sekian video dari video podcast hari ini. Terima kasih Dr. Teddy sudah kesini. Ya, saya juga terima kasih karena dengan kesempatan ini bisa berbagi lebih banyak. Baik. Ya.
dan semoga podcast ini bisa memberikan banyak manfaat ya, Dok. Amin. Ya, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe YouTube saya. Nanti kedepannya supaya saya bisa mengundang dokter-dokter yang hebat bisa datang ke sini untuk memberikan informasi seputar kesehatan kepada sobat sehat semuanya.